Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Yang jauh segera mendekat, yang dekat segera merapat. Jumpa kembali lagi nih dengan Mimin, yang dimana Mimin akan memberikan ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode mendatang, yang semakin seru lagi untuk kita saksikan. 30 Agustus 2021, yang dimana detik-detik di saat Nek Ratu yang akan mengangkat si Roni menjadi pemimpin perusahaan Buana Crop. Namun tiba-tiba Pasya pun datang, dan inilah yang akan terjadi. Dan di sisi lain, kebangkitan Dewa dari masa keterpurukannya setelah Dewa yang menerima tawaran proyek kerjasama dengan Pak Geri di luar negeri. Dan inilah kehidupan Dewa yang sekarang. Namun di sini Bang Mimin akan sedikit mengulas alur cerita di episode tadi malam ya Sobat Sadulur, untuk keperluan referensi di episode mendatang. Terima kasih. Setelah Pasya yang bertemu dengan Dewa di Junior Garden, Pasya pun menceritakan semuanya kepada Dewa beserta Nana jika dirinya kabur dari rumah Buana, yang membuat Dewa pun begitu sangat kecewa dengan keputusan Pasya. Dan setelah itu Dewa yang menegaskan kepada Pasya agar sebaiknya Pasya segera kembali ke rumah Buana, karena jika sampai Pasya tidak segera kembali ke rumah Buana, maka jabatan Pasya di perusahaan Buana Crop akan digantikan oleh si Roni. Maka dari hal itu Pasya harus segera kembali ke rumah Buana sebelum semuanya terlambat. Dan di kejadian lain, Dewa yang lagi-lagi dibuat cemburu berat setelah melihat Pajar yang tersandar pingsan di bahu istrinya saat Pajar yang tengah malam-malam bertamu ke rumahnya, yang membuat Dewa pun marah-marah kepada Pajar, apalagi ditambah istrinya yang akan mengompresi Pajar karena Pajar sekarang tengah mengalami demam. Dan di kejadian lain, harapan si Roni yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan, yang dimana sang nenek yang sudah tidak ada pilihan lain jika Pasya malam ini tak kunjung pulang ke rumah Buana. Sang nenek pun akan memutuskan jika jabatan Pasya di perusahaan Buana Crop akan digantikan oleh si Roni, yang membuat si Roni pun begitu sangat senang dengan hal ini, yang membuat Priska pun tak terima dengan keputusan sang nenek, karena menurut Priska yang pantas menduduki jabatan CEO di perusahaan Buana Crop itu dirinya, bukan si Roni. Nah Sobat Sadulur, kemungkinan besar Pasya akan secepatnya kembali ke rumah Buana agar perusahaan Buana Crop tidak akan hancur. Meskipun saat ini juga perusahaan Buana Crop perlahan sudah dikendalikan oleh si ular Alia beserta si antagonis Kevin. Dan semoga saja kebusukan mereka akan segera diketahui oleh Pasya ya Sobat Sadulur. Dan di kejadian lain, di saat Pak Sutri online kita ini tengah menikmati suasana yang sangat begitu romantis, tiba-tiba suasana itu pun seakan dirusak oleh Ibu Parah, karena di saat Dewa beserta Nana yang tengah menikmati alunan musik sembari berdansa, Ibu Parah pun menelpon Dewa yang memberitahu jika Pajar tidak berada di kamar Lula, yang membuat Ibu Parah pun menyuruh Dewa agar mencari keberadaan Pajar saat ini, yang membuat Dewa pun dibuat kesal karena lagi-lagi Pajar selalu merusak momen keromantisan dirinya bersama istrinya. Dan di saat di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh mobil si Roni, yang bertujuan si Roni memberitahu sekaligus mengundang Dewa beserta Nana untuk besok menghadiri di perusahaan Buana Crop, karena besok si Roni akan diangkat oleh sang nenek menjadi CEO baru di perusahaan Buana Crops.
yang membuat Dewa pun beserta Ibu Nana tidak percaya dengan perkataan dari si Roni. Sampai-sampai Ibu Nana yang menelpon orang rumah untuk mencari kebenarannya. Dan setelah Dewa beserta Nana yang mendengar dari Suketi jika memang benar si Roni yang akan menggantikan Pasya di perusahaan Buana Crops menjadi CEO jika Pasya malam ini tak kunjung pulang. Maka setelah itu Dewa yang akan melakukan hal sesuatu agar sang nenek tidak jadi untuk mengangkat si Roni sebagai pemimpin di perusahaan Buana Crops yang baru. Nah, Sobat Dulur, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat ulasan alur cerita untuk episode mendatang? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Sobat Sadulur, terima kasih. Nah, begitulah ulasan alur cerita kali ini dari Bang Mimin. Bang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.